Bab 95. Sangat cemburu saat bertemu musuh. Harley Ye. Zendi Yi. Melihat Harley Ye naik ke atas panggung, tidak melihat urutan tertentu, di sekitar langsung gempar. Tidak perlu dikatakan, Zendi Yi adalah murid pertama Aula Kedisiplinan. Satu kakinya sudah melangkah ke alam Zen yang sudah pasti merupakan salah satu dari 10 murid teratas gerbang luar. Dan Harley Ye, saat naik panggung, langsung menarik perhatian semua orang. Murid magang yang muncul entah dari mana ini, sejak datang ke Sekte Heng Yue, sehari pun tidak pernah berhenti. Dia memprovokasi 2 dari 3 puncak utama gerbang luar, dan sepanjang perjalanan terus bertarung, dan murid yang dia pukul sampai lumpuh juga tidak sedikit. Niat membunuhnya terlalu berat, kamu tidak akan bisa mencapai hasil positif. Di bawah panggung, Yasmin Su masih memberi komentar kebencian ini. Dibandingkan dengan dia, ekspresi wajah orang-orang yang dikalahkan oleh Harley Ye, seperti Heriki dan Charlie Tang, juga ganas dan menakutkan, sementara orang-orang seperti Henry G dan Master Quarlet, ekspresi wajahnya sudah lama suram. Kali ini sangat menarik. Banyak orang sudah duduk tegak, mata mereka bersinar terang di atas panggung. Zendi Yi telah berkomplot melawan Harley Ye lebih dari sekali, aneh rasanya kalau tidak bertarung sampai langit gelap. Setengah kaki Zendi Yi telah melangkah ke alam-alam Zen yang. Tidak peduli seberapa kuat Harley Ye, apakah dia masih bisa mengalahkannya. Orang lain mungkin tidak bisa, tapi mungkin Harley Ye bisa. Ada obrolan di sekitar penonton. Sebelum pertempuran dimulai, suasana mencapai klimaks. Bahkan pemuda yang duduk di sebelah Harley Ye langsung membuka matanya pada saat ini. Di atas awan, Zega Zhao, ketua Aula Kedisiplinan, dengan ringan membelai janggutnya. Pandangan matanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Itulah murid yang dia didik, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Adik seperguruan, apakah dia Harley Ye? Master Daoxuan melirik Harley Ye di bawah, lalu melihat ke arah Fen Sichu. Siapa lagi yang bisa menyebabkan sensasi seperti itu di sini? Fen Sichu tersenyum ringan, kemudian melirik Harley Ye dan bergumam, "Bocah, ingin menjadi muridku, tidak sesederhana itu." Di panggung pertempuran, Harley Ye dan Zendi Yi saling berhadapan di kejauhan, belum mulai bertarung, momentumnya sudah meningkat. Senyum main-main muncul di mulut Zendi Yi. "Harley Ye, bertemu denganku, takdirmu akan sangat menyedihkan." "Mungkin saja kamu yang menyedihkan, semua belum pasti." Harley Ye mencibir dan menatap Zendi Yi, momentumnya tidak lemah sama sekali. "Harley Ye, persetan dengannya." Dengan lolongan serigala beradi di luar panggung, Harley Ye dan Zendi Yi bertindak serentak. Segel cahaya misteri. Telapak petir. Melangkah maju, mereka berdua masing-masing menggunakan teknik rahasia. Boom. Dengan satu pukulan, mereka berdua masing-masing mundur ke belakang. Setiap kali mundur selangkah, lempengan batu biru di bawah kaki mereka akan retak. "Aku meremehkanmu." Zendi Yi mencibir, dan segera membuat segel dengan satu tangan. Segera, dengan dia sebagai pusat, energi spiritual antara langit dan bumi bergejolak, memadat menjadi bayangan pedang dengan kecepatan tercepat, yang jumlahnya membuat kulit kepala orang-orang tergelitik. Immortal Edge Sword. Dengan teriakan ringan Zendi Yi, bayangan pedang bergerak satu demi satu, membentuk lapisan, seperti embusan angin, seperti hujan deras, melesat ke arah Harley Ye. Formasi pedang Big Dipper. Harley Ye sudah bertindak, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Cixiao, dan mengayunkannya sekuat mungkin. Dengan dia sebagai pusat, bayangan pedang terbang, berkumpul dan membentuk formasi pedang, melindunginya di tengah. Boom, boom, boom. Segera, suara benturan logam terdengar,
bayangan pedang Immortal Edge Sword Zendiyi, bayangan pedang, dengan keras mempengaruhi formasi pedang Big Dipper milik Harley Ye. Ini baru trik kedua, keduanya sudah menggunakan teknik hitam yang begitu besar, dan tatapan mata murid-murid di bawah berbinar. Formasi pedang ini memiliki efek yang sama dengan formasi tongkat yang digunakan bocah Winston Hu sebelumnya. Master Daoxuan mengelus jenggotnya. Bocah baik, tidak sederhana. Fancy Chu tersenyum manis. Wong. Ada suara dengungan di atas panggung, formasi pedang Big Dipper milik Harley Ye patah, dan bayangan pedang Immortal Edge Sword Zendiyi juga terguncang. Kali ini giliranku, Harley Ye berteriak, mengayunkan pedang Qi Xiao, menunjuk ke arah Zendiyi. Zeng, zeng. Segera, formasi pedang Big Dipper yang baru saja diterobos memadat lagi, tetapi itu bukan pertahanan, tetapi formasi pedang serangan. Ada terlalu banyak bayangan pedang yang ditembakkan, membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Perisai cahaya misteri. Zendiyi dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangan, sinar spiritual tiba-tiba berkumpul di depannya, dan kemudian mengembun menjadi perisai tebal untuk melindunginya di belakang. Boom, boom, boom. Suara tabrakan logam tidak berhenti, hanya saja kali ini, Harley Ye yang menyerang, dan yang bertahan adalah Zendiyi. Perisai cahaya misteri yang dipadatkan oleh Zendiyi tampaknya sangat kuat, membuat formasi pedang serangan Big Dipper Harley Ye tidak dapat mematahkannya. Melihat ini, Harley Ye melangkah maju dengan teknik langkah misterius, dan energi sejati di tubuhnya mengalir deras dan mengalir ke tinjunya. Puff! Dengan raungan keras, Harley Ye mengepalkan tinju dan menghantam dengan keras ke perisai cahaya misteri. Krak. Suara renyah terdengar, perisai cahaya misteri yang kokoh milik Zendiyi hancur oleh pukulan Harley Ye, membuat dia mengerang dan mundur ke belakang. Ternyata mampu menghancurkan perisai cahaya misteri. Zendiyi melangkah mundur dengan cepat, wajahnya sedikit muram. Jari penghancur gunung. Saat mundur, dia tiba-tiba menghentakkan kaki. Tubuhnya yang mundur ke belakang tiba-tiba berubah menjadi gerakan maju, dan seberkas cahaya redup mengarah ke Harley Ye. Puff! Sebuah lubang darah menyembul dari bahu Harley Ye dalam sekejap. Kembalikan satu jari padamu. Harley Ye mengangkat tangannya, energi sejati mengalir ke jarinya, kemudian mengarah ke lubang darah di tubuh Zendiyi. Bunuh! Tarung! Satu trik pemenang dan pecundang, keduanya bertarung bersama lagi. Boom, boom, boom. Di panggung pertempuran, suara-suara seperti itu terdengar tanpa henti. Mata para murid yang menyaksikan pertempuran itu bergerak ke kiri dan ke kanan mengikuti sosok Harley Ye dan Zendiyi yang sedang bertarung. Alam Ningki tingkat ke-9, kekuatan tempur ini benar-benar. Di atas awan, Master Daoxuan menghela nafas. Menurut dua kakak seperguruan, siapa yang akan menang? Fancy Chu memandang Master Daoxuan dan ketua puncak Edge Sword, Heng Qifeng. Sulit untuk dikatakan. Master Daoxuan membelai janggutnya dan merenung, tapi aku rasa kemungkinan Zendiyi, bagaimanapun juga, dia sudah setengah langkah alam Zen Yang. Aku lebih suka anak muda Harley Ye itu, Heng Qifeng yang selalu diam, berkata. Boom! Ada raungan lain di atas panggung, keduanya tidak menyerah satu sama lain, masing-masing mengeluarkan teknik rahasia. Segel cahaya misteri. Telapak petir. Teknik Changshan. Tinju mengguncang gunung. Pertarungan ini benar-benar luar biasa. Setelah lebih dari 100 putaran pertempuran, masih belum ada pemenang. Ayo, begitu sosoknya berhenti, Harley Ye seperti harimau yang turun gunung, energi darahnya bergejolak, niat tempurnya tinggi. Setelah bertarung begitu lama, meskipun energi sejati menurun dengan cepat, tetapi malah semakin sengit, seolah tak kenal lelah. Boom, boom.
Suara raungan terus berlanjut, dan dia langsung melakukan trik besar. Bocah aneh macam apa ini? Di akhir pertarungan, wajah Zhenyi muram dan menakutkan. Dia terus mundur ke belakang saat dipukuli, darah di tubuhnya bergejolak, tidak berhenti batuk darah. Serangan Harley jauh dari dugaannya. Menghindar dan mundur ke belakang, dia memutar tangannya dan mengeluarkan pisau besar, dan energi sejati mengalir ke dalamnya. Pisau itu langsung bersinar, dan ada kilat di atasnya. Itu. Di sekitar bawah panggung, banyak murid pewaris menunjukkan keterkejutan, sangat ingin tahu teknik rahasia apa yang akan digunakan Zhenyi. Jurus pisau guntur. Dengan raungan keras Zhenyi, cahaya pisau dengan panjang 3 kaki menebas ke udara. Melihat ini, Harley tiba-tiba berdiri diam, membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Tianke. Kedua tangannya mengepal erat-erat, menghunus ke depan. Boom! Cahaya pisau yang menakutkan menghantam ke atas pedang Tianke. Krak! Samar-samar terlihat bahwa kedua kaki Harley tertarik ke bawah. Lempengan batu biru di bawah kakinya retak. Kedua lengannya terguncang dan terluka, energi darah dalam tubuhnya bahkan bergejolak hebat, kemudian seteguk darah menyembur keluar. Sungguh teknik rahasia yang mendominasi. Orang di bawah berseru untuk sementara waktu, jika itu mereka, pasti tidak akan bisa menghentikan pukulan Zhenyi. Bisa menjadi murid pertama aula kedisiplinan, tidak sesederhana berbicara. Ternyata bisa memblokir jurus pisau guntur. Harley, kamu benar-benar mengejutkanku. Di bawah panggung, wajah Keliki penuh dengan kejutan, seolah-olah sudah tahu bahwa jurus pisau guntur Zhenyi sangat mendominasi. Masih belum mati. Melihat Harley yang masih berdiri kaku, wajah Zhenyi tiba-tiba berubah muram. Harley seperti lipas yang tidak bisa mati. Sampai sekarang, dia tidak bisa mengalahkan Harley, bahkan sampai menggunakan aksi terkenalnya. Ini membuat hatinya menggila. Ayo lagi. Zhenyi mendengus dingin, mengayunkan pisau besarnya lagi, ingin menggunakan jurus pisau guntur lagi. Sudah mengalami kerugian sekali, apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan kedua? Suara Harley yang sedingin es segera terdengar. Bersambung.